Rahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal madhu wa lakal thana'u wa lakal majdu walakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduka wa rasuluk. Nusalli wa nusallimu alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puja dan puji kita persembahkan kehadirat ilahi nan maha suci, maha tinggi dan maha memberi. Segala syukur kita persembahkan kepada Zat yang maha ghafur, yang maha sabur dan maha syakur, atas segala nikmat dan kurnia yang senantiasa dilimpah curahkan, dianugerahkan kepada kita semua, sehingga pada pagi yang ceria ini dengan hawa yang relatif lebih sejuk dari bulan kemarin karena sudah dicurai hujan, alhamdulillah, sehingga kita dalam keadaan yang sehat walafiat, dan kita punya kesempatan untuk bersilaturahmi, bersilatul fikri, bersilatul qalbi, dan bersilatul ruhi di majlis yang insyaallah penuh dengan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan Allah senantiasa limpah curahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada kita semuanya. Semoga mendapatkan syafaatul uzma, syafaat dari beliau di dunia hatta yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan bapak sekalian yang dimuliakan Allah Jalla Jalaluh, insyaallah pagi hari ini kita akan membicarakan ayat-ayat Allah dan sunnah Rasulullah serta qaul para ulama, para salafus sholihin yang menuntun, yang menata, yang memberikan titian dan tuntunan kehidupan untuk agar bisa ditonton yang lebih indah, ditonton yang lebih baik oleh sesama manusia, wabil khusus dari Sang Khalik Allahu Jalla Jalaluh. Itulah sebabnya izinkan pada pagi hari ini kita akan coba hantarkan dengan sebuah ayat di dalam surat Az-Zumar ayat 78-79. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang Allah berikan petunjuk, may yahdillah fahuwal muhtadi, yang mendapatkan petunjuk dari Allah, baik petunjuk yang namanya insting atau gharizah, petunjuk yang berupa al-adriyah atau hidayatul khawas, petunjuk
terlebih lagi adalah hidayatul akli, ya, akal, fikiran, logika dan rasio kita. Dan yang utama lagi adalah hidayatul din, petunjuk berupa ajaran dan syariat agama. Dan yang utama dan paling kita tunggu adalah hidayatul taufik, yaitu satu pertolongan Allah yang langsung Allah berikan kepada orang-orang tertentu yang mencari hidayah Allah dengan sesungguhnya. Itulah sebabnya maka pada ayat yang berikutnya ditegaskan dengan cara apa kita mencari hidayah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Insyaallah, ya. Dan kami sediakan, kata Allah, itu adalah lafaz la yang dibaca pendek, artinya adalah sungguh-sungguh, benar-benar dan pasti. Qad juga demikian, digabung lagi, ya. Benar-benar sungguh-sungguh akan terjadi dan pasti terjadi. Zara'na itu adalah fi'il madhi, ya. Dalam kaidah gramatika bahasa Arab itu menunjukkan litahqiqil wuku. Jadi ada 3 penguatan kata Allah dalam firman-Nya. La qad zara'na, Masya Allah, benar-benar pasti terjadi dan tidak akan mungkin tidak terjadi. Itulah janji Allah. Apa yang Allah janjikan? Yaitu disediakannya li jahannam, untuk para penghuni jahannam. Neraka jahannam adalah neraka yang terbawah, Masya Allah, yang diceritakan sampai kepada dasar dan neraka itu adalah selama 70.000 tahun. Kasiran minal jinni wal insi, kebanyakan mereka penghuninya, penghuni tetap, ya, adalah dari jin dan manusia. Nah, jin urusan mereka inilah, ya, kita pikirkan manusia aja lah, ya. Jadi manusia yang ternyata paling banyak nanti ada di sana. Kenapa? Oleh karena lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka itu punya hati, punya kalbu, punya basyirah, punya nurani, ya. Akan tetapi mereka la yafqahuna biha, tidak mau mengerti, tidak mau memahami, tidak mau meneliti, tidak mau mencermati apa fungsi hati, yaitu untuk zikrullah, zikir kepada Allah, dan juga tafakkur fi khalqillah, memikirkan tentang ciptaan-ciptaan Allah yang terhampar di alam semesta, kalam Allah yang terhampar di dalam Al-Quran, dan juga fi'lullah yang ada di dalam diri kita semuanya. Nah, itu sebabnya. Dan mereka diberikan mata, tapi tidak mau melihat kebenaran, tidak mau membaca ayat-ayat Allah, tidak mau dijadikan sebagai perangkat untuk lebih meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah. Dan juga mereka itu oleh Allah diberikan telinga, tapi tidak mau mendengarkan kebenaran, tidak mau mendengarkan hal-hal yang baik, tidak mau mendengarkan sesuatu informasi yang bermanfaat bagi hidup dan kehidupan. Nah, kalau sudah demikian, ulaika kal an'am, bahwa mereka itu adalah binatang piaraan, adalah binatang ternak yang taunya nyaeta bergerak antara mulut, perut, dan yang di bawah perut.
dan pekerjaan binatang piaraan atau nanti binatang ternak teh aya dua nu utamina, kawin jeung nyatu. Makanya semakin banyak anak pianaknya ya, semakin banyak dagingnya, itu semakin dipuja ya, dalam arti kata diinginkan oleh pemiliknya. Bahkan falhum adab, bahkan mereka terlangkung hina, langkung asar tibatan binatang. Aduh, binatang kita asornya tenten orang teh naudzubillah leuwih asar tibatan binatang nu pekerjaan nyatu nya jeung kawin. Kalau apa? Kalau hidayah yang Allah berikan mangrupi nyaeta di antawisna adalah hati, mata dan telinga. Ulaika humul ghafilun, mereka itulah orang yang terbuai dengan sesuatu yang ghafil, yang sia-sia, yang tidak ada gunanya. Nah, bagaimana caranya ikhwatul iman yang dirahmati Allah jalla jalaluhu? Ada sebuah prediksi ramalan yang diberikan oleh Rasulullah, tentu bukan ramalan paranormal ya, akan tetapi itu adalah satu prediksi ya, satu perkiraan ya, yang dituntun oleh wahyu. Nah, apa saja ramalan itu? Yang paling utama dan pertama adalah ya, tentang keberadaan kita di masjid ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sittatu asya'a hunna gharibatun fi sittati mawadi. Nah, jadi ini diawali dengan masjid di mana kita berada ini. Ada 6 keterasingan apabila ke-6 itu berada di tempat yang 6 ini. Apa dia? Yusalluna fihi. Masjid ini akan terasing. Al-masjidu gharibun fima baina qaumin la yusalluna fihi. Masjid ini enggak ada gunanya dibangun kalau umat yang ada di sekelilingnya tidak menjadikan masjid sebagai tempat untuk melakukan salat berjamaah. Jadi masjid hanya untuk mohon maaf gitu ya, mentareng-mentarengan, naudzubillah. Masjid yang utama dan pertama adalah agar supaya qaumun yusalluna fi, yaitu satu masyarakat, satu komunitas yang mereka melakukan salat di dalamnya, yang kita kenal dengan salat berjamaah. Ikhwatul iman, dengan adanya hiruk pikuk ya, katanya akan ada pesta demokrasi ya. Nggak tahu apakah demokrasi atau demokrasi atau demonstrasi ya, demonstrasi ya, itu ibu-ibu. Terlepas dari itu semuanya, jangan kita sebagai ahlul masjid saat-saat sekarang ini terlalu mendambakan bendera-bendera formal yang berlabelkan, mohon maaf ya, dengan memanfaatkan lambang-lambang keislaman, tapi di dalamnya tidak menegakkan ajaran-ajaran Islam di dalamnya. Kadang-kadang kita terkecoh dengan kebijakan-kebijakan formal tentang kemasjidan. Silakan sajalah, itu pengaturan untuk hidup berdampingan dengan orang lain. Tapi yang paling utama adalah bagaimana kita menjadikan sebagai masjid ini markazut tatawwir wa tanmiyatul Islam wal muslimin. Bagaimana kita menjadikan masjid, institusi masjid inilah yang steril terhadap kepentingan politik, yang steril terhadap kepentingan ormas-ormas tertentu, yang steril terhadap kepentingan-kepentingan orang-orang tertentu. Jangan.
Tapi masjid kita jadikan sebagai adalah izzatul Islam wal muslimin ya'la'u kalimatillah. Nah, dan bahkan dalam bahasa mentereng, bagaimana masjid kita jadikan sebagai al-jami'ah li hayatil Islam wal muslimin. Masjid kita jadikan University of Islam and Muslim Community. Nah, gitu ya. Masjid kita jadikan sebagai universitas bagi Islam dan kaum muslimin. Dan bahkan masjid kita jadikan sebagai universitas kehidupan bagi Islam dan kaum muslimin. Nah, sebagai universitas, maka di sana segala macam kegiatan dilakukan yang positif-positif itu. Jadi mohon maaf, kita mulai kapan lagi kalau tidak sekarang. Bagaimana memperakan masjid di samping tentunya yang utama adalah sebagai tempat beribadah bersama, wabil khususnya adalah salat jamaah, tapi kita kembangkan masjid ini adalah sebagai apa? Sebagai central of Muslim growth community. Nah, kita jadikan masjid ini sebagai pusat perkembangan dan pertumbuhan komunitas muslim. Nah, jadi kita coba tarik masjid seperti di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada kegiatan taklim, alhamdulillah di masjid kita sudah berjalan. Di sana ada kegiatan siasah syariah, ya, politik syar'i, ya. Ya tentu bukan kampanye gogorokan di masjid gitu ya. Tapi bagaimana mencetak masjid itu politisi-politisi yang benar-benar, ya, qalbuhu mu'allaqun bil masajid atau qulubuhum mu'allaqah bil masajid. Bagaimana mereka para politisi kita ini hatinya selalu terikat dengan masjid, bukan di masjid terus. Artinya adalah ruh dan semangat spirit masjid dibawa oleh mereka. Ini bukan kampanye ya, tapi ajak-ajak. Ini hanya mengundang, bukan menendang. Ini memahami, bukan memaki-maki. Ini mensiarkan, bukan mengkeruhkan. InsyaAllah. Nah, itulah yang dipesankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi masjid kita jangan terasing oleh lingkungan di mana kaum muslimin berada. Ulah ayak nyakit khoriamen, ya. Allah ayak sadayana teh bergelar haji ngedul ka masjid, ngedul masjid, ya. Namanya Abdul Majid, tapi pekerjaannya ngedul ka masjid lah ulah. Karena yang paling strategis dan tidak punya kepentingan politik, ya, apalagi ekonomi duniawi dalam arti kata untuk memperkaya diri atau untuk mentokohkan diri, enggak, semuanya ingin bersama-sama mendirikan masjid sebagai markazut tanmiyah wa tatawwur al-Islam wal muslimin, adalah sebagai pusat pengembangan Islam dan kehidupan kaum muslimin. Kita jadikan University of Muslim Community. Nah, kita jadikan universitas ini. Alhamdulillah di sebelah, ya, ada pesantren beliau ini. Kita tingkatkan. Kemudian halaman kita alhamdulillah luas, ya. Sesuatu kita mesti, ya, bukan mesti, ya, kita coba usahakan untuk bagaimana pasar syar'i dicoba sponsori dari masjid ini. Apalagi di Riung Bandung kan nggak ada pasar, ya. Adanya pasar tempel lah. Kita coba untuk menciptakan pasar syar'i suatu waktu misalnya. Kita jadikan masjid ini adalah untuk membahas tentang kepentingan umat Islam, berpolitik secara Islami dan sebagainya. Nah, tentu ini membutuhkan satu penanganan dan program yang lebih terencana. Itu satu. Kemudian yang kedua yang terjadi adalah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal mushabu gharibun. Dan mushaf yaitu kumpulan Al-Quran, ini juga mushaf kalau pasti style gitu ya.
setan gepeng ini bisa dijadikan sebagai mushaf juga ini ya. Kalau programnya dibuka ya. Tapi kalau misalnya ini mengganggu kita, panggilan adzan sudah datang, ternyata ada suara kering, lantas kita bertengok, lah ini fungsinya jadi setan gepeng ini. Tapi kalau ketika klik adalah ayat-ayat Al-Quran, nah itu jadi berfungsi mushaf ini. Masya Allah, kecanggihan teknologi ya. Sedemikian hebatnya temuan-temuan sains dan teknologi. Lalu yang kedua, mushaf itu akan terjadilah ya, akan terasing, akan tereliminasi, akan disudutkan apabila terjadi fi manzili qaumin, yaitu apabila dia dipajang, ditempatkan di rumah orang-orang siapa saja la yaqrauna fihi. Ternyata mushaf itu hanya untuk pajangan dijejer, semua tafsir ada, semua terjemah ada dengan beberapa bahasa, tapi hapunten hanya sekedar pajang memajang doang. Masya Allah, Rasulullah sangat cerdas jenius ya. Sekarang ini banyak sekali Al-Quran yang tidak pernah disentuh karena disucikan katanya ya. Suci jangan dipegang-pegang lah gitu ya. Coba aja ibu-ibu, bapak-bapak ketika nikah itu kan memilih gadis yang suci kan. Ibu-ibu juga memilih bapak-bapak adalah pria yang suci kan. Coba nggak usah disentuh sampai meninggal, kira-kira apa yang terjadi? Karena suci, nah inilah ya, suci, wah dijunjung-junjung, tapi nggak pernah disentuh, nggak pernah bercengkerama, nggak pernah bergaul dengan yang katanya suci tadi. Masya Allah. Fi manzilin la, fi manzili qaumin la yaqra'una fi, di rumah kediaman sebuah kaum yang tidak pernah membuka mushaf itu. Aduh kaduhung ayeuna tos kolot cenah, tetiasa belajar. Nah kalau dimulai dengan tetiasa, pasti dijamin tetiasa seumur-umur. Padahal Allah sudah memberikan walaqad yassarna Qur'ana fahal min mudzakir, aku permudah Quran itu. Masya Allah, para hafid, para hufat kita kitanya 30 juz dihafalkan. Hari kita juz 30 ge selesai acan ya, Nabi tadarus laukul. Tapi begitu tadarus selesai bulan puasa, alhamdulillah bagus ya. Tapi harus ditambah wasyukrulillah gitu kan, wassanahu 'alallah ya. Jadi jangan hanya sekedar alhamdulillah itu dalam tadarusan, tapi bagaimana kita bisa tadabburan ya, terhadap Al-Quran. Fatihah tenang, Allah tidak akan memaksa apa yang kita tidak mampu, tapi Allah akan menilai sejauh mana kemauan kita untuk mampu membaca dengan baik. Baru membaca katanya, belum lagi merenungkan, belum lagi mengamalkan, belum lagi mensosialisasikan, belum lagi mengamankan. Masih seueur tugas orang teh ke Al-Quran ya. Dan ulah selesai di Iqra sabaraha, Iqra genep dia udah merasa wadi sudah ya. Ya boleh lah untuk anak-anak mah ya gitu nya. Hari orang eta taman kanak-kanak, hari kanggo orang taman kawak-kawak mah ulah gitu-gitu teh nyatunya ya. Taman kawak pesantren lansia wisata. Dan bapak-bapak biasa sami-sami kaditu nya, hari belajar sama anak-anak kan biasanya rada malu-malu kucing gitu nya. Tapi ada sesama kholatna insya Allah bukan tidak ada kemaluan, tapi mual ayak rasa isin mah insya Allah. Hari belajar mah ulah isinnya, dan juga tidak ada hentinya ya. Tidak ada kata terlambat. Naflatul learning, tidak ada kata terlambat di dalam belajar ya gitu ya. Never lasting to learn ya. Gak ada selesainya kita belajar kepada siapapun ya. Nah inilah yang kedua yang dikhawatirkan oleh Rasulullah,
mushaf itu hanya pajangan di rumah dan tidak disentuh. Masya Allah, kasihan deh lu. Yang ketiga adalah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah, wal Qur'anu gharibun fi jawfil fasik. Nah, kalau tadi mushaf itu kumpulan ayat-ayat Allah, ya. Nah, sekarang Quran itu adalah lafal-lafalnya, ayat-ayatnya, ya, bacaan-bacaannya, akan tetapi itu terasing di kalangan orang-orang yang berbuat fasik. Wah, ini lebih galak lagi kanjeng Nabi. Artinya di dalam hatinya tidak ada lintasan torehan Al-Quran. Di dalam hatinya tidak ada getar-getar Al-Quran. Di dalam hatinya tidak ada tulisan-tulisan bertintakan emas Al-Quran. Kosong blong. Padahal iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Quran, oleh karena dia nanti akan datang, ya, dengan memberikan pertolongan kepada yang membacanya. Masa Quran bisa menolong? Ya. Jangan salah tampak, jangan salah kira, jangan salah pendapat bahwa Al-Quran bisa menolong. Ayeuna kieu lah dinya. Dan hapun tadi rada rahasia tapi nggak apa-apa. Ketika Luhut mengatakan amankan investasi, mulai dari Kapolri sampai Kapolsek sampai RT, gak berani cawi-cawi, itu yang bisa sedikit menghalangi investasi, sehingga Pulau Rempang jadi rempong, sehingga pengusaha tikel pribumi jadi katikel-tikel, sehingga para petani menjerit, padahal tanaman utama mereka adalah pare, padi, gabah, beras ada di sekelilingnya. Nah, ini bukan provokasi, tapi adalah merupakan satu keharusan kita untuk meyakini kalam Allah jauh lebih hebat daripada yang dikatakan oleh pejabat. Yang menghidupkan dan mematikan pejabat itu yang bicara di dalam kalam Allah. Apa yang terjadi di Israel? George W. Bush siapa sekarang? Joe Biden, ya. Saking dalam hati teh ingat ke manehna. Dia katakan bantu Israel. Apa yang terjadi? Eta ari budak, ya, dipasian pisau, ya. Ya, terus segala macam dibabat gitu kan. Apa yang terjadi? Akhirnya sebenarnya Israel yang sudah mengkerut dari semangat kembali. Hanya mulutnya si Joe Biden. Itu kata-kata manusia. Nggak usah terlalu tinggilah, ya. Hapunten Pak Abdul Hakim, ya. Dia merintahkan kepada karyawannya, jangan pangmeserkeun sango di Padang. Berapa bungkus? Karyawannya ayat 10 atau 20 bungkus. Nah, perkataan beliau ternyata bisa menolong karyawan menjadi kenyang. Nah, itu ibaratnya, gampangnya seperti itu. Karena apa? Karena adalah tutur kata dari Pak Abdul Hakim kepada karyawan, itu kan perkataan, ternyata bisa menolong. Yang semula itu perutnya keroncongan berubah menjadi dangdutan, gitu kan. Nah, jadi jangan melewatkan itu kalam Allah. Satu huruf ada 10 kebaikan. Kita baca nun, bukan nun yang berbicara, akan tetapi adalah nun yang panjang.
Apalagi kalau kita tarik ke dalam surat Yasin, bagaimana kalamullah, alam dunia yang segini banyak, yang segini besar, yang begini luasnya, dengan beraneka macam, baik yang ada di langit tinggi menjulang, yang terhampar di atas bumi yang begitu luas, yang terhampar di dalam samudera dan lautan yang tak terbatas, yang terpendam di dalam petala bumi yang paling dalam. Hanya cukup 2 huruf, apa? Kaf dengan nun. Kun fayakun. Masya Allah. Jadi jangan kita menganggap Al-Quran itu gitu. Al-Quran adalah kalamullah, dan di antaranya di dalamnya ada kun. Jadi semuanya. Apa tidak jadi pertolongan itu? Apa bukan itu asistensi kepada kita? Apa bukan perlindungan kepada kita? Nah, jadi logika kita adalah seperti itu. Jangan melihat hanya ketika Al-Quran dibaca serampangan, jangan. Tapi ingatlah bahwa di dalam Al-Quran ada innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalamullah, kun fayakun. Kalau Al-Quran, jadilah engkau malaikat-malaikat yang melindungi pembacanya. Bisa jadi karena kun fayakun. Masya Allah. Dan di dalam setiap kata dalam Al-Quran itu ada yang disebutkan, ya, kalau orang-orang ahli hikmah ada khodamnya katanya, ada pelayannya, ya. Makanya kalau seorang yang alim membaca Al-Quran dengan bismillah saja, Masya Allah, ya, udah bisa melakukan mewujudkan karomahnya. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, ya, tadi ada 6, ya. Wal mar'atu al muslimatu salihatu. Nah, ini ibu-ibu hapuntennya, iya, sanes pornografi, sanes pornologi, ya. Tapi ini adalah membicarakan hadis Rasulullah. Wal mar'atul muslimatu salihah, yaitu yang namanya wanita yang muslimah yang salihah, nu gelis, nu cantik, nu ayu, adalah gharibah. Percuma, singkirkan saja, nggak usah ditolak-tolak acan, nggak usah ditegur-tegur acan, dan kasihan dia. Karena apa? Oleh karena dia itu fiyati rajulin zalimin sayyil khalqi, karena dia jatuh di tangan laki-laki yang zalim dan buruk perangainya. Dan ibu-ibu nalika milih menantu sanesnya, pilihlah menantu yang benar-benar agamanya baik, akhlaknya baik, potensinya bagus secara ekonomis, bagus di dalam mengelola keluarga dan sebagainya. Jangan fi yadi rajulin zalimin sayyi'il khulq. Jangan diserahkan meskipun dia kaya, meskipun dia punya kepribadian yang tegar, punya rumah pribadi, mobil pribadi, perusahaan pribadi, sekretaris pribadi, ulah dihiraukan. Kalau perangainya buruk, dan kalau ternyata dia adalah seorang pria yang zalim, maka wanita yang salihah, yang cantik dan jelita, yang rupawati dan menawan hati, itu akan tersingkir, akan tidak ada artinya kalau berada di pangkuan pria yang zalim dan buruk perangainya. Nah, ini gak imbang kalau tidak ada. Sekarang prianya, tadi kan wanita kan, nanti bapak-bapak protes, ya. Emangnya wanita doang yang memangku pria? Tidak, pria juga ingin memangku wanita, ya. Silih pangku kan gitu kan. Yang kelima adalah warrajulul muslimu salihu gharibun fi yadil mar'ati atau fi yadi imra'atin radi'atil
khuluq. Dan pria yang gagah, yang perkasa, yang ganteng betenteng ya, yang bagus, nukaset, itu tidak ada artinya. Dan bahkan terasing, tersingkir apabila dia terpuruk dan jatuh di pelukan ya, wanita yang radiatul khuluq, yaitu yang jelek akhlaknya, nuguren patut budi pekertinya, yang tidak terpuji amal perbuatannya. Nah gitu oge saupami misalnya orang teh boga putra laki-laki kemudian ingin melakukan pernikahan, lihat dulu wanitanya. Setidaknya standar awalnya adalah sholatnya tertib, Qur'annya bagus, insya Allah yang lain nuturkeun katanya. Ya pakaiannya jelas lah, itu kelihatan ya. Tapi kalau nama sholat dan baca Quran nggak bisa didadak gitu ya. Nah yang terakhir adalah yang kelima, masya Allah ya. Wal alimu gharibun, dan orang yang alim, yang cerdik, yang pinter ya, para ajengan, para ustad, nu cemerlang, nggak ada gunanya. Percuma, dia akan terasing dengan sendirinya, dia tereliminasi dari kehidupan masyarakat. Kalau apa? Naudzubillah ini ya, kita kekurangan orang alim sekarang ini. Apalagi yang amil, yang mengamalkan keilmuannya, kurang sekali. Nah ini dikatakan adanya pun terasing apabila yaitu dia berada gharibun baina qaumin la yastami'una lahu. Kita punya seorang yang alim, punya ustadz yang cerdas, yang pinter, tapi dibiarkan dia merana dan tidak pernah disentuh oleh komunitasnya. Dia kesepian, sunyi, sepi sendiri dan tidak ada teman lagi yang bersamanya. Malah dijauhi orang yang seperti itu, masya Allah. Itu di akhir zaman akan terjadi. Yang didekati adalah mereka yang senang-senang didugem dunia gemerlap. Mereka yang senang-senang tiap hari arisan. Mereka lebih senang-senang tiap hari rekreasi. Dia lebih senang berteram deui. Iraha atuh rohaninya di berteram teh. Tapi ada ajengan, ada kiai yang pintar dan soleh. Eta mah si ustad balengke eta di parapan kulhu tos cekap. Palengke eta mah naon eta teh si ustad teh, naon eta teh si kiai teh, ulah. Karena mereka adalah al-ulama warasatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris para nabi. Orang biasa salat di mana eta teh? Di para ustad, di ajengan, para ulama saleh. Ari orang belajar salat dina buku langsung, ari orang baca Al-Qur'an dina buku langsung, biasa kadang ayat talaki, jadi berhubungan langsung kumaha cara takbirna. Ari digambar eta unggul atunya, eta hanya membantu tapi tidak akan menuntaskan tata caranya. Dari siapa? Dari asatid, dari para ajengan, dari para ulama ya. Makanya mohon maaf kalau ada orang yang menghinakan, eta mah ajengan-ajengan kampungan ya. Eta mah kiai-kiai lain kiai, nama kiai-kiainya yang ada di Keraton Solo. Di sana itu yang namanya Kerbo juga disebut kiai. Yang namanya Keris juga disebut kiai ya. Yang namanya gunungan juga disebut kiai. Nah mungkin dulu karena memuliakannya, tapi asa tentingin gitunya Karbo disamikan jeung ajengan gitu. Kiai Slamet namanya katanya, insyaallah. Makanya di sini jangan ada yang namanya hanya Slamet doang. Nanti disamakan dengan Kerbo yang ada di Solo gitu. Ya selamatnya Slamet Riyadi ya, selamatnya Slamet Bahagia, nah gitulah ya. Nah inilah yang diwanti-wanti oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Bapak dan Ibu sekalian, itu yang sebagai satu pembuka hari penutup naon isina naon insyaallah ke orang kaji deui. Ini ada satu ayat yang sangat menyentuh ya. Sebenarnya pelajaran ini adalah diberikan oleh Nabi Nuh alaihissalam kepada umatnya. Boleh katakan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. Wahai kaumku, aku ini hanya pemberi ingat, seorang rasul yang dipilih oleh Allah, kekasih Allah, Khalilullah, Rasulullah, Nabi Allah. Apalagi hanya seorang sadiq ihsan, apa ya? Nabi aja mengatakan saya hanya beringat, saya mah hanya sekedar untuk ya ngiringan walah gitu ya. Allah sallallahu alaihi wasallam ati Allah wa atiur rasul ya. Untuk mengikuti apa yang Allah perintahkan ya itu rasul. Kita mau salat, enggak mungkin Allah mengajarkan kepada kita ini siapa? Malaikat aja enggak mau mengajarkan langsung kepada kita karena belum makomnya gitu. Ya kita ikuti adalah ittiba kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa dikatakan begitu? Yaghfir lakum min dunubikum. Bahwasanya kalau kita beribadah kepada Allah, bertakwa kepadanya, serta mengikuti Rasulullah, dalam hal ini adalah Nuh alaihissalam, dan sama tugas dan risalahnya, yaitu menjalankan syariat Allah pada zamannya. Maka apa yang terjadi? Yuakhirkum, maka kita akan ditunda waktu kita, diberikan kesempatan ila ajalin musamma, kepada waktu yang sudah ditentukan. Senyampang matahari pagi masih berseri, senyampang benderang siang masih menerawang, dan senyampang lembayung sutra belum terlihat dikala senja tiba, dan kemudian gelapnya malam akan menutupi kehidupan. Karena apa? Karena inna ajalallah. Sebab kalau ajal ketentuan yang Allah itu sudah diberikan kepada kita ya, umur kita, usia kita, kehidupan kita sudah dibatasi. Inna ajalallah idza jaa, bahwasanya ketika ketentuan Allah sudah datang waktunya, sudah tiba saatnya yang tidak bisa ditunda, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, maka la yu'akhkharu law kuntum ta'lamun, tidak bisa ditunda lagi, tidak bisa diperpanjang lagi. Diperpanjang tambah 1 tahun, diperpanjang jadi 3 tahun lagi ya. Nggak bisa. Ini ketentuan undang-undangnya undang-undang Allah ya. Supaya pembangunan manusia dengan revolusi mental yang seutuhnya ini bisa tuntas tas, maka periode diperpanjang. Nggak bisa, ini konstitusi ya. Gimana ini diinjak-injak ya? Insyaallah. Ini adalah konstitusi yang Allah tandaskan kepada kita, nggak bisa ditawar-tawar lagi. Jangan mudah nawar ya. Nanti diberikan ternyata juga amer we taya perubahan ini. Nah, itulah sebabnya Bapak dan Ibu sekalian, ada sebuah ungkapan yang indah ya, untuk bisa menangkap dari ayat tersebut. An Syaqiq al-Balhi rahimahullah, dari Syaqiq bin Balhi. Nah ini ketika saya baca ini kayak ditampar, terus terang aja.
Karena apa? Begitu tandes ya, begitu tegas ya, sangat mendasar apa yang beliau sampaikan. Apa? Qala alaikum, agar supaya kalian semua memegangi bihamsi khisalin wa'maluha. Alaikum bihamsi khisalin wa'maluha. Kadi hati-hati, benar-benar sungguh-sungguh perhatikan 5 perkara, yang kemudian amalkan 5 perkara itu. Aduh, banyak banget ya. Ya setidaknya sebagian dari itu mudah-mudahan kita bisa mengamalkan. Hapunten waktu jedah sekedapnya aya nu lewat. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kok 5 hal ini ya dianggap begitu nyentuh hati kita? Yang pertama adalah beliau katakan, fa'budullaha biqadri hajatikum ilaih. Beribadah kepada Allah, sembahlah Allah biqadri hajatikum ilaih, sepadan dengan kebutuhan kita kepada Allah. Apa kebutuhan kita kepada Allah? Jangan ingkar. Hari ini kita menghirup oksigen yang segar. Siapa yang menyediakan tabung raksasa ini? Allah. Sudahkah ibadah kita sepadan dengan oksigen yang kita hisap yang Allah berikan? Hari kemarin kita mendapatkan hujan dari langit, kemudian kita minum airnya. Ada galon besar di dalam bumi, kita gali ada airnya, dan kemudian kita reguk, kita minum. Kita nikmati yaitu air. Siapa yang menyediakan? Pak Jokowi bukan. Allah turunkan dari langit. Allah tumbuhkan dengan mata air dari tanah. Nah, ketika kita minum, ya Allah, aku belum mampu beribadah sesuai dengan air yang kau berikan. Aku belum bisa beribadah sesuai dengan oksigen yang kau sediakan. Aku belum mampu beribadah ketika butir demi butir padi yang masuk ke dalam perut ini. Nah, pernah enggak kita menyentuh hati kita sendiri? Pernahkah enggak kita memegang dada? Dada siapa? Dada kita. Ya paling banter dada istri lah, enggak apa-apa kan? Jangan istri orang lain. Nah, mari kita coba renungkan. Begitu tandesnya ini apa yang disampaikan oleh Syakik Al-Bakhi, yaitu seorang waliullah. Kemudian yang kedua beliau berpesan, wa khudhu minad dunya biqadri, dan ambillah apa yang tersedia di dunia ini adalah biqadri umrikum fiha. Masya Allah. Ambillah dunia untuk siapa? Dan berapa banyak? Biqadri umrikum fiha, adalah sesuai dengan umur yang ada, yang diberikan oleh Allah kepada kalian. Berapa lama kita hidup? 60 tahun, 65, 70 dan sebagainya. Nah, ini kebanyakan maaf ya, ini kan sudah lansia ini ya. Ini sudah berada di ambang senja ini. Enggak tahu kapan malam datang. Nah, apakah kita masih mengumpulkan, menghitung-hitung harta, numpuk-numpuk harta, pamer harta, berbangga dengan harta? Mari kita berpamer, mari kita menghitung seberapa banyak yang sudah
corona yang gede itu, supaya keluarga kita bisa bersama. Tapi kenapa ketika tetangga baru menuntun istri yang cantik yang baru dinikahi kemarin karena istrinya yang lama sudah meninggal, kenapa dia tidak bilang, Pak itu istrinya cantik, gimana kalau bisa ini tambah lagi? Nggak ada yang bilang begitu. Wah, kalau ada ini ketua DKM yang kena sasaran pertama ini. Nggak ada yang bilang, Pak itu ternyata suaminya cantik ini, gimana kalau papa juga ikut-ikutan? Nggak ada yang bilang begitu. Nah, jadi kita mengumpulkan apa yang ada di dunia adalah biqadri umrikum fiha. Yang lainnya bukan milik kita. Kita meninggal, sertifikat yang bertumpuk, deposito yang berbilang banyak, kemudian polis asuransi yang belum pernah diambil, itu sudah bukan milik kita kalau kita sudah dipanggil oleh Allah. Kenapa ketika jadi milik kita, kita tidak titipkan kepada Allah? Iya, kalau putra-putrinya soleh dan solikah, baru juga dikabarkan orang tua anda sedang nazak, sedang sakaratul maut. Apa yang diperintahkan pada pembantu? Ayo membantu, amankan itu sertifikat, polis asuransi dan tabungan. Bukan kemudian dia pulang untuk menuntun talqin kepada orang tuanya, la ilaha illallah. Yang diurus lemarinya dulu, dibongkar-bongkar surat-surat berharga. Anak berharga itu jangan sampai terjadi seperti itu. Ya bagaimana caranya? Dicontohkan ke orang gitu aja. Olah merintah doang, contohan nalika kesupan orang tepupus, di pangkuan orang ditalkin la ilaha illallah, dituntun untuk menyebut asma Allah. Jangan kemudian kita sibuk untuk mengurus kekayaannya. Nah ini adalah kita ini yang kita miliki hanyalah sebatas umur pada saat di dunia. Setelah itu bukan milik lagi. Itu pesan yang ketiga adalah ini yang lebih galak lagi. Wa adnibullaha biqadri taqatikum min azabih. Beliau katakan, silakan anda berbuat dosa semaunya, sebanyak-banyaknya, puas-puaslah ketika di dunia, silakan. Harta untuk berfoya-foya, bermaksiat kepada Allah, silakan saja. Tapi, tuntung itu harus catat. Biqadri taqatikum min adzabih. Selama anda mampu menyamai kelakuan anda dengan azab yang akan diberikan oleh Allah. Kalau kita tahan, misalnya, mohon maaf, naudzubillah di neraka seumur-umur, lakukanlah dosa itu seumur-umur. Jangan ada kebaikan di dalamnya sedikit pun. Kalau memang anda tahan, mana tahan, gitu kan? Seperti Abu Nawas kan, la gilas tulir firdaw si ahlan wala aqwa alan naril jahimi. Beliau katakan, duh Gusti, abdi tepira, abdi telayak, abdi tepantes jadi ahli surga, margina kelakuan orang jika iya.
dan abadi. Cari untuk kebutuhan beribadah sepanjang perjalanan hidup kita. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah watazawwadu fid dunya, dan carilah bekal amaliyah di dunia sebanyak-banyaknya. Karena apa? Karena itu nanti biqadri maksikum fil qabri. Carilah bekal-bekal di dunia ini sesuai dengan berapa lama Anda mau dikubur. Berapa lama kita menanti yaumil qiyamah. Berapa lama kita menunggu akan datangnya hari akhir. Berapa lama orang teh cicing di dalam timbunan tanah. Nah, kemudian bekal apa yang kita punya? Apa pakaian yang indah akan busuk? Apakah harta yang dipendam akan dicuri? Jangankan hartanya, dagingnya aja diambil sama Sumanto, digodok lagi diolah jadi gulai Masya Allah. Lantas oleh karena itu watazawwadu fid dunya, bekalilah dirimu di dunia biqadri maksikum fil qabri. Nah, sesuai dengan berapa lama Anda butuh perbekalan ketika dikubur. Kalau kuburnya lama, berarti bekal kita juga harus banyak. Di mana didapat? Di dunia. Dengan cara apa? Dengan amal. Kalau nggak amal, ya nggak mungkin dapat. Meskipun amal itu diteruskan oleh generasi kita. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajrun mislu ujuri man ittaba'ahu yanqusu min dzalika min ujurihi syai'an. Jadi kita menanam kebaikan diteruskan dan sebagainya, itu kita dapat setoran, itu namanya jariyah. Jadi sedekah jariyah itu bukan hanya dari anak saja, dari siapapun kebaikan yang ditanamkan yang kemudian diamalkan, insya Allah kita dapat. Dan bahkan menurut Ibnul Arabi, kalau kita menanam pisang ternyata belum buah, kemudian kita meninggal, kemudian pisang itu berbuah dan diambil oleh jamaah bersama-sama untuk syukuran bersama, itu jariyah. Kita menanam pohon yang tahan lama, misalnya mangga, kemudian berbuah setiap tahun, itu dinikmati oleh burung, sedekah, oleh manusia, sedekah, kita juga mendapatkan pahala. Masya Allah. Jadi banyak pintu yang kita bisa lalui. Jadi jangan hanya fanatik, pokoknya kalau doa bukan anaknya nggak diterima, jangan. Itu jariyah, kata Ibnul Arabi. Kata Rasulullah, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajrun mislu ujuri man ittaba'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an. Itu kebaikan yang kita tanamkan. Apalagi irigasi, Masya Allah, kita buatkan, bukan irigasi saja, kita misalnya untuk mengangkat air dengan sibel, ternyata bisa menghidupi masjid, bisa menghidupi masyarakat di sini, dan meskipun sudah meninggal dapat kiriman pahala karena airnya dimanfaatkan oleh sesama. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain. Nah, itulah yang harus kita tanamkan di dalam hidup berkomunitas, ulah sorangan-sorangan gitu ya, ulah sewang-sewangan itu mah nggak ada ininya, yang penting aku aja yang berbuat baik. Nggak mungkin, belum cukup untuk membayar tiket surga kalau amal kita. Kita butuh amal yang melebar, meluas, dan kemudian dilanjutkan oleh komunitas itu. Nah, ini yang harus kita tanamkan supaya kita jangan egois menjadi seorang muslim. Berbagi-bagilah gitu ya, dalam arti kata termasuk pahala. Kemudian yang berikutnya adalah watazawwadu wa fid dunya biqadri maksikum fil qabri. Nah, yang terakhir adalah wa'malu lil jannah, dan berbuatlah kalian, kan dikatakan dalam surat Al-Baqarah ya, wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas
wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi antara hubungan dengan Allah yaitu mencari ridhonya, mengejar surganya, dengan hubungan dengan sesama, memberikan uluran tangannya kepada yang membutuhkannya. Jadi beramallah di dunia ini untuk surga kita. Kalau surganya ingin lama, ya beramaliyah yang banyak dan lama, dalam arti keikhlasan paling utama. Kalau di surga, surga mah hayang sehari lah kitanya, hayang 2 hari. Pernah saya diprotes ini, Pak, kalau anggota DPR yang korupsi itu masuk surga atau neraka? Saya bilang dia masuk surga. Oh, kenapa? Iya, lagi studi banding, saya bilang. Kalau hakim yang memutuskan dengan tidak adil, bagaimana? Apakah pernah juga menerangkan surga? Pernah. Kenapa? Karena dia sedang mencari barang bukti, habis itu balik diri ke neraka. Ya, ini adalah pamungkas ya dari apa yang disampaikan oleh Syakib Al-Balkhi. Wa'malu lil jannah, berbuatlah untuk surga yang kau dambakan, yang kau inginkan, yang kau harapkan. Dengan apa atau selama dan sebanyak apa yang kita harus sediakan adalah biqadri turiduna, yaitu sekedar sesama, selaras ya, sesuai dengan seberapa lama Anda menginginkan turiduna fiha al-maqam, Anda ingin singgah di surga. Apakah singgah seperti koruptor yang anggota dewan mampir untuk studi banding? Apakah yang ingin seperti hakim yang tidak adil karena mencari barang bukti doang, habis itu balik lagi? Atau kita terlepas dari itu semuanya? Kita ingin di surga khalidan abadan fiha, kekal abadi dalamnya. Maka sepanjang perjalanan kita, mari kita yusari'una, yaitu berlomba-lomba, beradu cepat untuk menuju surganya Allah, maghfirahnya Allah, dan bernafkah baik pada waktu sempit, apalagi ketika saat yang longgar, serta kita menahan nafsu kita dan memberikan maaf kepada sesama bila ada kekhilafan dan kesalahan. Itulah ibu dan bapak sekalian, mudah-mudahan ya pertemuan kita adalah pertemuan yang memberikan berkah, dan kita dari hari ke hari akan lebih baik. Dan canangkan bahwa masjid adalah the university of Islam and Muslim community. Masjid huwa markazul jami'ah li hayatil Islam wal muslimin. Lah ini yang jangan lupa ya. Mohon maaf ya kepada Pak DKM, ini bukan interupsi ya, hanya titip pesan. Jadikan masjid ini sebagai universitas kehidupan bagi Islam dan kaum muslimin. Jadikanlah masjid ini adalah sebagai tempat belajar kita hidup yang sesungguhnya ya, dan mencari kehidupan. Dalam arti kata adalah ruh kemasjidan ini yang akan kita jadikan sebagai pangkal kehidupan kita di dunia ini. Barangkali itulah ibu-ibu, mohon maaf atas segala khilafan dan kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Dan boleh enggak saya ajak ibu bersalawat untuk meneduhkan hati. Shallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Maka ibu bapak, sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika.
Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Saya ingat yang namanya Putri Iriana ya, itu diaku sebagai putra diangkat oleh Raja Emirat karena mendengar lantunan salawat. Kemudian dan di American Award dia kenalkan salawat Isgol. Orang-orang Nasrani, orang-orang ateis pada menangis mendengarkannya. Nah ini maka menyentuh. Di samping juga bahwa kita, Rasulullah mengatakan man shalla alayya asyran, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyran. Barang siapa yang membacakan salawat untukku, kata Rasulullah sallallahu alaihi asyran, Allah akan menurunkan rahmat, karunia dan kasih sayang 10 kali lipat dari doa salawat yang kita panjatkan. Jadi sebagai bentuk cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.